Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rian Arthur MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran. Izinkan saya Robi Aditya dengan NIM 15036 untuk mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai pembuatan instrumen non-test. Langsung saja kita masuk. Eh, Di awal ini ada ketentuan untuk membuat instrumen non-stes. Yang pertama itu ada tentukan variabel, yang kedua ada analisis dan sintesis, yang ketiga ada tentukan definisi konseptual, ada tentukan definisi operasional, yang kelima membuat kisi-kisi berupa dimensi atau indikator, dan yang keenam buat minimal 10 butir pernyataannya. Langsung saja yang pertama variabel. Variabel yang saya gunakan di sini yaitu sikap mahasiswa terhadap penerapan K3 di lingkungan praktik konstruksi. Nah, selanjutnya analisis dan sintesisnya, eh, sikap merupakan suatu kecenderungan individu yang relatif menetap dalam memberikan respons terhadap objek, individu atau situasi tertentu, baik secara positif maupun negatif. Menurut teori tripartit, sikap terdiri atas tiga komponen utama, yaitu kognitif, keyakinan atau pengetahuan, afektif, perasaan, dan konatif, kecenderungan perilaku. Dalam konteks pendidikan vokasi, khususnya pada praktik konstruksi, sikap mahasiswa terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi faktor penting yang mempengaruhi perilaku kerja di lapangan. Berdasarkan pengalaman di lapangan, terlihat bahwa aspek keselamatan dan kesehatan kerja K3 seringkali kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, perlu diterapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memberikan edukasi mengenai pentingnya K3, khususnya melalui pelatihan yang mencakup pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, penggunaan alat pelindungan diri, APD, saat bekerja, serta pengelolaan peralatan dan material kerja. Fitriani 2025. Kesadaran akan pentingnya perilaku ketiga perlu ditanamkan kepada seluruh mahasiswa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja agar mahasiswa memiliki sikap yang positif terhadap penerapan ketiga. Yana 2019. Juga banyak studi-studi yang menunjukkan bahwa sikap positif terhadap K3 berkorelasi dengan tingkat kepatuhan mahasiswa terhadap prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri APD, dan partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Berdasarkan analisis tersebut, variabel sikap mahasiswa terhadap penerapan K3 di lingkungan praktik konstruksi dapat disintesis sebagai suatu kecenderungan internal mahasiswa dalam merespon kebijakan, aturan, dan praktik keamanan dan praktik keselamatan kerja secara sadar dan bertanggung jawab. Sikap ini tercermin melalui 4 dimensi utama, yaitu yang pertama ada kesadaran akan pentingnya ketiga, yang kedua ada kepatuhan terhadap prosedur ketiga, yang ketiga ada tanggung jawab sosial terhadap pelaksanaan ketiga, dan yang keempat ada kesiapan menjadi teladan dalam penerapan ketiga. Keempat dimensi tersebut membentuk kerangka konseptual dalam memahami sejauh mana mahasiswa tidak hanya mengetahui prosedur keselamatan, tetapi juga memiliki komitmen afektif dan perilaku yang menerapkannya secara konsisten. Instrumen non-test berbasis skala Likert dapat digunakan untuk mengukur dimensi-dimensi tersebut secara kuantitatif, sehingga hasil pengukuran dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan merancang strategi peningkatan budaya keselamatan di lingkungan pendidikan vokasi. Selanjutnya ada definisi konseptual. Sikap mahasiswa terhadap penerapan K3 di lingkungan praktik konstruksi adalah kecenderungan internal mahasiswa dalam merespon keselamatan dan kesehatan kerja K3 secara kognitif, afektif, dan konatif.
Sikap ini terjamin melalui kesadaran akan pentingnya K3, kepatuhan terhadap prosedur K3, tanggung jawab sosial terhadap K3, serta kesiapan menjadi teladan dalam penerapan K3 selama praktik di lapangan konstruksi. Selanjutnya, ada definisi operasional yang keempat. Sikap mahasiswa terhadap K3 diukur menggunakan angket dengan skala Likert dengan dimensi kesadaran akan pentingnya K3, kepatuhan terhadap prosedur K3, tanggung jawab sosial terhadap K3, serta kesiapan menjadi teladan K3. Selanjutnya, yang kelima ada kisi-kisinya. Di sini eh, terdapat ada 4 dimensi. Yang pertama ada kesadaran akan pentingnya K3, kepatuhan terhadap prosedur K3, tanggung jawab sosial terhadap K3, yang terakhir ada kesiapan menjadi teladan K3. Indikator yang pertama itu adalah mengetahui manfaat penerapan K3, menganggap K3 sebagai hal penting. Yang kedua, ada mematuhi aturan menggunakan APD, mengikuti prosedur kerja aman. Yang ketiga, ada mengingatkan teman, peduli terhadap keselamatan orang lain. Yang keempat, siap menjadi contoh. Artinya itu bersedia melapor jika terjadi pelanggaran atau bahaya. Nah, nomor dari butir pernyataannya dari dimensi satu itu yang positif ada kebagian pada butir 1 dan 9 dan negatif ada 2. Sedangkan yang dimensi kedua butir positifnya itu ada di nomor 3 dan butir negatifnya ada di nomor 4 dan 10. Lalu di nomor 3 butir positifnya ada di nomor 5 dan butir negatifnya ada di nomor 6 dan nomor 4 mempunyai 2 butir positif yaitu 7 dan nomor 8. Selanjutnya kita masuk ke butir pertanyaan pernyataannya. Berikut ada butir pernyataannya. Yang pertama itu saya percaya bahwa penerapan ketiga sangat penting untuk mencegah kecelakaan kerja. Di sini masuk ke dalam eh, butir positif dalam dimensi ke-1. Yang kedua, saya merasa aturan ketiga terlalu membatasi kebebasan dalam bekerja. Nah, di sini masuk ke dalam dimensi ke-1 dan butir pernyataan negatif. Selanjutnya, saya selalu berusaha menggunakan alat pelindung diri APD saat praktik. Nah, nomor pertanyaan ketiga ini masuk ke dalam dimensi yang nomor 2 ke dalam butir pernyataan positif. Nah, yang selanjutnya nomor 4, saya kadang-kadang sengaja melewati prosedur keselamatan agar pekerjaan lebih cepat selesai. Nah, nomor 4 ini eh, termasuk butir pernyataan negatif dan eh, di dimensi yang kedua. Selanjutnya, saya bersedia mengingatkan teman yang tidak memakai APD. Nah, ini termasuk ke dalam butir pernyataan positif dan di dimensi yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial terhadap ketiga. Selanjutnya ada, saya merasa tidak perlu mencampuri urusan teman jika mereka tidak mengikuti aturan ketiga. Ini termasuk butir pernyataan negatif dan masuk dimensi yang ketiga. Selanjutnya ada nomor 4. Selanjutnya ada yang nomor 7, saya siap menjadi contoh bagi teman-teman dalam menerapkan K3 di lapangan. Ini termasuk ke dalam butir positif dan dimensi yang keempat, di kesiapan menjadi teladan K3. Selanjutnya, saya akan melapor jika melihat pelanggaran keselamatan kerja di lingkungan praktik. Ini termasuk ke dalam butir positif dan dimensi yang keempat, yaitu kesiapan menjadi teladan K3. Dan ke-9, saya merasa bahwa semua mahasiswa harus diberi pelatihan ketiga sebelum praktik. Ini termasuk ke dalam butir positif dengan dimensi yang pertama yaitu kesadaran akan pentingnya ketiga. Dan yang terakhir, yang ke-10, saya merasa penggunaan APD tidak terlalu penting jika pekerjaan tidak berbahaya. Ini termasuk ke dalam butir negatif dan dan dimensi yang kedua yaitu kepatuhan terhadap prosedur ketiga. Nah, berikut ada skor-skornya. Sangat setuju 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.